Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Presiden merespon positif minat perusahaan Malaysia untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen Malaysia yang ingin bekerja sama membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Tercatat ada 11 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN. Rekan-rekan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar Bapak Presiden itu mempersilahkan saya kerana dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah yang termasuk Sarawak dan Sabah. Anwar Ibrahim berharap dengan kerjasama di IKN secara tidak langsung langkah ini dapat menopang ekonomi Sabah dan Sarawak, dua kota yang nantinya akan berdekatan dengan IKN. Pasalnya kedua kota tersebut dan IKN menyatu di dalam satu pulau. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, 11 perusahaan Malaysia dikabarkan memberi komitmen awal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Adapun 11 perusahaan yang menandatangani rencana kerjasama investasi di IKN antara lain adalah sebagai berikut, pemirsa, beberapa perusahaan yang memang sudah menandatangani letter of intent atau LOI untuk berinvestasi di proyek IKN Nusantara. Dan terkait perusahaan-perusahaan tersebut, pemirsa, di mana saat ini sektor infrastruktur dan utilitas menjadi yang paling banyak diminati oleh investor. Otorita Ibu Kota Nusantara menyebut baik letter of intent atau LOI dari 11 perusahaan Malaysia yang berinvestasi di IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa setelah menerima LOI, maka tahap berikutnya otoritas IKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen. Salah satunya adalah surat perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement. Setelah ditandatangani, otoritas IKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor. Dengan masuknya 11 LOI dari Malaysia, berarti hingga saat ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI, di mana 3 diantaranya telah mendapatkan surat izin prakasa proyek atau SIPP dari pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memperkirakan pada kuartal kedua 2023, para investor nasional maupun internasional akan mulai masuk. Seorang pengamat kebijakan ekonomi politik, Raihan Nur dari Lembaga Riset Laboratorium Indonesia 45 berpandangan, jika LOI dari 11 perusahaan Malaysia membuktikan bahwa pembangunan IKN memang memiliki daya tarik yang cukup besar bagi investor. Dirinya juga mengatakan adanya kerjasama tersebut akan menambah kemampuan untuk melakukan pembangunan berkat adopsi teknologi dan sistem investasi dari asing. Selain itu, ini menjadi langkah awal penerapan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership sehingga pembangunan IKN dapat meringankan APBN. LOI investasi Malaysia dinilai jadi bukti awal bahwa potensi dan visibility dari proyek ini memang nyata dan rasional bagi para investor. Kedepannya investor tentu akan menjadi lebih tertarik, terutama apabila pemerintah dapat merealisasikan LOI tersebut menjadi investasi yang nyata dalam waktu singkat. Pemirsa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut semakin banyak negara atau investor yang tertarik berinvestasi di proyek pembangunan ibu kota negara Nusantara. Dirinya bahkan mengibaratkan IKN sebagai gadis desa yang cantik sehingga menarik perhatian banyak pihak. Bahlil memastikan bahwa investasi di IKN terus berjalan. Pemerintah pun siap memfasilitasi investor yang ingin masuk ke IKN seperti halnya melalui pemberian insentif. Menurutnya, pemerintah telah merampungkan aturan terkait insentif untuk investor IKN dalam bentuk peraturan pemerintah dan segera terbit. Di sisi lain, untuk meningkatkan daya tarik IKN terhadap investor di negara-negara lainnya, Indonesia akan mengikuti World Economic Forum di Davos, Swiss, dan melalui forum tersebut akan dibahas mengenai proyek pembangunan IKN dan hilirisasi di Indonesia dengan pendekatan green industry dan green energy. Meninjau daya tarik IKN saat ini yang begitu positif, bagaimana lika-liku proyek IKN telah berlangsung hingga saat ini? Berikut informasi selengkapnya.
Pada Januari 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa SoftBank berminat untuk menyuntik dana segar pada pembangunan IKN mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Atas minat investasi tersebut, Indonesia akhirnya menunjuk Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Akan tetapi pada Maret 2022, SoftBank justru mengabarkan membatalkan investasinya di proyek IKN. Disebutkan bahwa alasan SoftBank batal berinvestasi di IKN karena Arab Saudi juga tidak lagi berinvestasi di SoftBank Vision Fund. Atas hal tersebut, Indonesia melakukan pendekatan kepada Arab Saudi untuk berinvestasi langsung di Indonesia tanpa melalui SoftBank. Ya pemirsa, di balik berbagai optimisme mengenai daya tarik IKN baru-baru ini, perjalanan proyek ini bukan tanpa hambatan dan tantangan. Pada akhir tahun 2022 lalu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan sebenarnya SoftBank membatalkan rencana investasinya di IKN adalah karena proposal yang ditawarkan SoftBank dianggap merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan dari sisi SoftBank saja. Dirinya mencontohkan tawaran dari SoftBank untuk menentukan internal rate of return atau tingkat pengembalian modal sendiri. Menurutnya ini bukanlah investasi yang adil dan jadi win-win solution untuk kedua belah pihak. Bahlil menegaskan bahwa pengusaha atau investor tidak boleh mengatur negara. Akan tetapi batalnya grup SoftBank berinvestasi di Ibu Kota Nusantara sempat dinilai berbeda oleh pihak lainnya. Sebut saja Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira yang sempat menyampaikan ada sejumlah faktor yang menyebabkan mundurnya SoftBank dari mega proyek tersebut. Pertama, SoftBank dinilainya telah memiliki masalah keuangan internal khususnya pada masa pandemi. Menurutnya kerugian SoftBank dari WeWork tahun 2020 dan Alibaba tahun 2021 belum bisa tergantikan hingga saat ini. Indikasi lainnya adalah terkait risiko politik dalam pembangunan IKN akan berdampak cukup tinggi. Hal ini memicu investor untuk memilih wait and see dalam mengucurkan investasi di IKN. Sebagaimana kita ketahui, proyek investasi di IKN tentunya bukan untuk jangka pendek, melainkan butuh kepastian jangka panjang. Sejumlah ekonom lainnya juga memprediksi jika laju investasi akan melambat secara keseluruhan pada tahun ini, mendekati pemilu serentak yang diadakan pada tahun 2024. Sebagian besar diantaranya berpandangan jika realisasi target investasi bisa jadi sulit dicapai karena investor asing dinilai akan menahan uangnya hingga pemilu usai. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku mengemban tugas berat dari Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan investasi secara keseluruhan senilai 1.400 triliun rupiah pada 2023. Meski optimistis, dirinya mengakui bahwa momentum menuju tahun politik menjadi tantangan tersendiri. Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan pemerintah perlu kerja keras untuk dapat meyakinkan investor agar bersedia investasi di IKN. Pemerintah harus bisa meyakinkan bahwa pasca 2024, pembangunan IKN akan tetap berjalan siapapun presidennya. Menurutnya hal ini membutuhkan pernyataan resmi dari ketua-ketua parpol sebagai bukti dukungan terhadap IKN. Tak hanya itu, untuk lebih meyakinkan calon investor yang akan masuk ke IKN, maka pemerintah perlu berkomitmen untuk memberikan informasi perkembangan terbaru secara terbuka, termasuk mulai dari persiapan pekerjaan konstruksi infrastruktur yang sudah mulai saat ini. Jika momentum menuju tahun pemilu jadi tantangan tersendiri bagi investasi IKN, lantas bagaimana dengan situasi perekonomian global yang diprediksi tak menentu di tahun ini? Akankah hal tersebut juga turut berimbas terhadap mega proyek IKN? Tahun 2023 sering disebut-sebut akan menjadi tahun yang kelam dan gelap, ditandai dengan lesunya perekonomian global. Sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,7% di tahun 2023 atau melambat 3,2% dari tahun sebelumnya. IMF menyebutkan jika tingginya harga pangan dan energi serta lonjakan inflasi jadi pemicu resesi. Lembaga internasional lainnya yakni World Bank juga memperingatkan akan ada potensi perlambatan pertumbuhan selama beberapa periode ke depan. Ancaman resesi sering dinilai sebagai hambatan mega proyek IKN. Diketahui ongkos pembangunan proyek IKN membutuhkan dana sebesar 466 triliun rupiah.
Sebanyak 89,4 triliun rupiah akan didanai oleh APBN, sementara sisa 235,4 triliun rupiah lainnya rencananya akan disuntikan oleh investor swasta melalui skema kerjasama. Kemudian 123,2 triliun lainnya dari dukungan BUMN dan BUMD. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, apa kabar mega proyek IKN di tengah ancaman resesi? Tak sedikit yang menilai ancaman resesi sebagai hambatan nyata di tengah pembangunan mega proyek IKN. Direktur Eksekutif of Reform on Economics, Muhammad Faisal menilai permasalahan IKN tidak terlalu banyak berkaitan dengan ancaman resesi global karena Indonesia masih relatif bisa bertahan jika dibandingkan negara lain. Akan tetapi menurutnya permasalahan justru terletak pada sisi pembiayaan IKN yang bisa jadi terancam. Dirinya meragukan pemerintah dapat merampungkan pembangunan IKN sesuai target pada 2023. Menurutnya kondisi resesi global hanya akan memperburuk dari sisi potensi pendanaan proyek IKN. Pandangan lainnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, yang memproyeksikan biaya proyek IKN akan semakin besar seiring situasi inflasi dan pelemahan rupiah. Menurutnya investor akan menunggu lebih lama untuk memantau perkembangan ekonomi global. Calon investor pun akan melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi dari pembangunan infrastruktur dasar dan rencana pemerintah memindahkan penduduk ke ibu kota baru. Ya, sementara itu pemerintah bersikukuh dengan optimismenya. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sempat mengatakan, "We are surfing against the wave" ketika menjelaskan situasi pembangunan mega proyek IKN Nusantara di ancaman resesi global 2023. Ia mengakui bahwa pembangunan IKN bukanlah perkara mudah. Ancaman resesi menjadi hal yang diwaspadai banyak pihak, termasuk para calon investor dan pengusaha. Kendati demikian, merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif sepanjang 2022, di saat negara-negara lain tengah kesulitan, ia justru berharap koleganya sesama pengusaha bersiap dari sekarang untuk menghadapi krisis dengan salah satu caranya yaitu berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, jika ada gelombang ekonomi yang kurang baik, Indonesia sudah memiliki papan selancar, yaitu ibu kota baru yang menciptakan ekonomi baru. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyampaikan jika para pengusaha telah terbiasa menghadapi tantangan termasuk resesi global. Inflasi di Indonesia disebutkan telah berhasil melaju dengan baik ketimbang negara lain. Dalam hal ini menurutnya sentimen pasar akan adanya ancaman resesi tidak terlalu signifikan bagi calon investor. Kadin bahkan menilai jika pembangunan IKN dapat menjadi the new center of growth atau tempat yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, dan Indonesia harus bergerak sebagai agent of growth. Saat ini rancangan peraturan pemerintah yang memuat relaksasi investasi tersebut masih disusun. Akan tetapi salah satu insentif yang sudah dirumuskan antara lain rencana pemberian tax holiday selama 30 tahun pada tahap awal untuk investor yang berinvestasi di sektor infrastruktur dan layanan umum dengan minimal 10 miliar rupiah. Pemerintah juga tengah mempercepat pembentukan badan usaha milik otorita atau BUMO yang nantinya akan berfungsi sebagai penghubung calon investor untuk pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara. Dalam hal ini BUMO dapat mempermudah kesepakatan dan transaksi pendanaan. Dan kita harapkan pemirsa, apapun yang menjadi tantangan dan hambatan di tahun 2023, kita harapkan proyek pembangunan IKN dapat berjalan dengan lancar dan tentunya masyarakat dapat terus mengawasi bagaimana kemudian transparansi dari pengerjaan proyek IKN ini.